billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sehidup dan sepenanggungan. Alhamdulillah, sekiranya sebagai umat yang beragama, sebagai umat yang memiliki keyakinan di dalam dasar hidup ini, marilah kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian sebagai anak sehat, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, tepatnya hari ke sebuah kesyukuran tak kala Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa bersyukur dan menikmati segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita jalani di kehidupan ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab." Sungguh, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk semata-mata beribadah kepada. Di dalam ayat lain dikatakan, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, penciptaan siang dan malam, di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ibrah, sebuah hikmah terbesar yang dapat kita petik dalam ayat ini adalah tak kala Allah menciptakan segala sesuatu di permukaan bumi ini, semua hanya semata-mata untuk membuktikan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban kita sebagai ciptaan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Lalu muncul pertanyaan, seperti apakah makna syukur yang sebenarnya? Apakah sebatas tak kala kita memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita berucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin? Atau tak kala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita menikmati, mempergunakan, memanfaatkan apa yang kita dapatkan itu? Atau mungkin dalam versi yang lain, di mana penafsiran-penafsiran itu tentu tidak akan pernah mampu kita salahkan, karena nilai-nilai kebenaran selalu ada di dalam. Namun bagaimana versi pengertian dari syukur itu sendiri yang sepatutnya menjadi dasar landasan dalam keyakinan kita? Tentu kita ingin menetapkan suatu argumen yang sekiranya argumen ini, pendapat ini mampu diterima oleh banyak orang, maka dengan kefakiran kami ingin mengutarakan bahwa nikmat syukur, arti kata syukur yang sebenarnya, arti kata syukur secara hakiki adalah tak kala kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dengan keagungan itu Allah mengizinkan kita untuk menikmati, mengambil manfaat, tidak hanya untuk kepentingan kita pribadi, tetapi di dalamnya kita mengambil sekedarnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan lebih dari itu kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Makna syukur yang sesungguhnya tidak hanya bersyukur tak kala kita mendapatkan nikmat, tapi di dalam menikmati nikmat itu sendiri, sepatut dan sepantasnya lah kita senantiasa bersyukur kepada besar Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah dasar dari satu nikmat hidup tersebut. Mari kita berdoa, mari kita memanjatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna." Astagfirullahaladzim. Allah sendiri mengatakan di dalam firman-Nya, "La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Tidaklah kata Allah, ketika hamba-Ku mensyukuri nikmat aku, maka niscaya aku akan tambahkan. Tetapi apabila dia mengkufurinya, sungguh siksa-Ku amatlah pedih. Sebuah hikayat yang menceritakan kepada kita tentang niat dari sedekah, tentang kemuliaan dari sedekah. Tak kala seorang sahabat lebih mengutamakan saudaranya yang lain, tak kala dia mendapatkan nikmat, dia lebih mementingkan saudaranya dibanding dirinya sendiri. Maka dengan alur cerita skenario yang Allah rancang, dia mengunjungi sahabatnya. Tak kala dia mendapatkan sebuah nikmat dari sahabatnya, maka dia memberikannya kepada sahabatnya yang lain. Sahabatnya yang lain ini pun kembali memberikan pemberian ini kepada sahabatnya yang awal mula memberi. Lalu apa yang terjadi? Ketiga sahabat yang saling memberi ini diperdengarkan kisahnya kepada seorang pemimpin, seorang khalifah. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, khalifah ini merasa tercengang, merasa kagum, takjub akan kebesaran hati dari tiga bersahabat ini. Lalu apa yang terjadi? Sang raja khalifah ini memanggil ketiganya dan memberikannya masing-masing lebih dari apa yang dia berikan kepada saudaranya masing-masing. Sungguh, jika kita mau bersedekah, jika kita mau mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri, tentu Allah punya balasan dan cara tersendiri untuk membalas nikmat itu. Sebagai penutup, sebagai sebuah kesimpulan, tentu di dalam hidup ini begitu banyak lika-liku kehidupan. Tak kala kita mendapatkan sebuah ujian, baik berupa kemiskinan, terlebih nikmat berupa melimpahnya harta ruah, melimpahnya harta kekayaan, tentu di dalamnya kita ingin mengambil sebuah hikmah bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah dan kepadanya pula kita akan dimintai pertanggungjawaban dari mana kita mendapatkan lalu kemana kita akan memanfaatkan. Insya Allah, sekiranya di dalam sebuah penyampaian ini terdapat kesilapan, tentu dasarnya dari diri pembicara, dan kalau terdapat kebenaran, tentu kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, hormat kami. Saya secara pribadi, hamba yang teramat fakir di hadapnya, Muhammad Arfad, Tauban Timur. Minallahi musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.